pemateri kita atau narasumber kita, Ibu Profesor Sastia Putri, ya. Saya perlu perkenalkan beliau ini pacarnya ada di Universitas Tadulako, mantan pacarnya maksud saya. Jadi suami Bu Sastia ini adalah dosen di Universitas Tadulako, ya, di Fakultas Hukum. Nama kerennya dipanggil Kiki, ya. Nah, Saudara Dr. Muhammad Iqbal, ya, di Fakultas Hukum. Ini Ibu Sastia dengan Iqbal ini hubungan jarak jauh terus kadang-kadang. Ya, beliau katanya bagus juga. Terima kasih Bu, selamat datang kembali atas kesempatan ini. Beliau juga ditemani dengan teman-teman dari Hana Finance Foundation, ya, Ibu Mardia. Yang beberapa hari lalu kita melaksanakan kerjasama. Ini merupakan satu konsultan, ya, konsultan keuangan juga ini yang perlu nantinya akan dirasakan sesuai dengan tema yang akan kita diangkat pada hari ini. Akan menghormati Ibu Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama, Ibu Dr. Ayun Choa, kemudian Pak Dekan FKIP, Dekan Tuan Rumah juga dari Fakultas Ekonomi Bisnis, Prof. Ayu yang hadir, dan seluruh sivitas, dan saya lihat ada Prodi, ada ketua-ketua jurusan yang hadir pada kesempatan ini, dan tentunya yang teristimewa anak-anak mahasiswa kami yang hari ini akan mendapatkan satu bentuk khazanah keilmuan baru atau enrichment, pengayaan tentang materi kita yang sangat bagus hari ini, ya. How to improve your overall well-being from scientific perspective. Jadi bagaimana meningkatkan kesejahteraan ini di tengah gelombang ekonomi yang semakin tidak menentu katanya, seperti itu. Sangat luar biasa. Bapak Ibu sekalian, kegiatan ini juga merupakan sebagai implementasi dari kerjasama kita dengan PT Hana. Waktu itu yang sudah menyampaikan bahwa nantinya akan diberikan materi perspektif untuk kita bisa mendapatkan satu pandangan baru, ya, di tengah kondisi perekonomian seperti yang ada sekarang. Kalau kita lihat dua kata sebenarnya dalam catatan saya, kebahagiaan dan kesejahteraan, itu dua-dua, ya. For-being itu muncul dari dua kata sebagai konsep yang tidak akan pernah terlepas, ya, bahwa dalam perspektif keilmuan tentunya kebahagiaan ini akan sangat berdampak dari berbagai faktor, terutama adalah dari faktor ekonomi itu sendiri. Hal ini akan sangat penting untuk diketahui, terutama bagi kita termasuk generasi muda, termasuk tentunya para seluruh sivitas akademika, ya. Apalagi dalam kondisi sekarang yang saya bisik-bisik tadi, kelihatannya dua logo ini kita mungkin akan ditinggalkan lagi untuk sementara, ya. Tidak tahu sementara seterusnya. Kampus Merdeka Indonesia Jaya dan Merdeka Belajar itu sekarang tagline barunya adalah kampus berdampak. Jadi saya kira ini menjadi opini baru yang akan kita tulis juga, bahwa hari ini kita membicarakan termasuk kampus berdampak itu sendiri terhadap itu tadi, how to improve your overall well-being, dan bagaimana meningkatkan kesejahteraan. Dan ternyata penting bagi mahasiswa. Saya malam ini ada undangan juga dari, saya tahu semacam rumah kopi, ya, kalau salah. Itu membahas juga tentang model perekonomian yang baru yang ada sekarang, yang dimana semua kan bersifat online dan lain sebagainya. Nah, sehingga lebih mempermudah, wadah tidak menjadi lagi sesuatu yang mengungkung kita harus berbuat, tetapi kita bisa bekerja di mana saja, kapan saja. Ya, seperti itu dengan memanfaatkan teknologi atau sistem online yang ada sekarang. Bisa kita rasakan. Kita mau belanja tidak sejauh-jauh sekarang, kan baru bangun tidur buka HP mau belanja langsung. Tadi pagi saya coba, ada barang yang saya suka beli, langsung kirim, 2 hari kemudian datang. Ini luar biasa ini sekarang. Terima kasih sekali Bu Sastia, ini akan membagi pengetahuannya kepada kita sekalian. Kalau saya sedikit memberi catatan bahwa tantangan ekonomi yang ada saat ini, kalau kita lihat yang membuat keresahan barangkali, ya, kemarin kita sempat ngomong-ngomong. Pertama, kalau kita lihat mulai adanya ketimpangan ekonomi yang semakin besar, ya, dapat mempengaruhi kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat. Kalau ketimpangan ekonomi, tentunya ini skalanya skala makro, yang melihatnya bahwa ketimpangan ini bisa mempengaruhi masyarakat. Bukan apa, tiap hari orang sudah mulai gonjang-ganjing cerita ini. Kemarin saya kasih tahu Ibu Mardia ini, dolar tiba-tiba udah naik sampai 17.000, 18.000, hampir 18.000. Itu zaman lalu waktu Habibie langsung diturunkan jadi 6.000. Harga emas, apa punya emas ini untung banget ini sekarang 2 juta.
ya 2,1, turun sedikit sebentar naik lagi. Ini bisa mempengaruhi kebahagiaan juga ini bisa setia ya. Kalau punya emas, yang paling enak itu Mas Joko ya, Mas Joko. Dia berat sekali. Jadi ini sesuatu yang sangat. Masalah ketimpangan ekonomi merupakan sebuah fenomena yang kerap kita hadapi. Kampus kita kemarin hampir berdampak, itu kalau dibilang kampus berdampak dengan adanya modal efisiensi yang terjadi. Ini kan juga memberi sedikit kita hampir stres, makanya kita butuh dengar ini bagaimana. Tapi kemarin-kemarinnya mudah-mudahan ini ada relaksasi untuk mengembalikan pendanaan tersebut. Jadi tadi satu tentang ketimpangan ekonomi menjadi satu hal yang justru itu juga mempengaruhi kita secara makro masyarakat. Yang kedua, semakin tingginya juga pengangguran. Jadi tingginya juga tingkat penyelesaian studi. UNTAD itu menyelesaikan mahasiswa sekarang dari hampir 3 tahun terakhir itu hampir rata-rata 8 sampai 9 ribu. Ini mau dikemanakan semua. Makanya melalui kegiatan-kegiatan begini nanti bisa terbuka pemikiran kita bahwa ada alternatif. Jangan selalu mengharapkan mau masuk CPNS P3K saja. Lihat kemarin. Saya kemarin dihujat lagi, tiba-tiba 94 orang honorer dirumahkan oleh rektor. Muncul lagi di. Padahal kita dari Desember lalu sudah disuruh gitu kan, tapi kita nunggu-nunggu yang paruh waktu tidak jadi-jadi gitu. Hanya kita harus berhentikan karena memang dari pemerintah pusat menggunakan itu. Pengangguran ini juga menjadi salah satu fenomena ya. Ada juga dibilang istilahnya kalau dia berpendidikan dianggap berarti pengangguran ilmiah ya, atau yang tidak berpendidikan seperti itu. Ini juga penting kita mendapatkan nanti termasuk bagaimana pola di Jepang yang ada sekarang. Kami juga dengan Ibu Warek kemarin juga sempat menuju ke Hiroshima, ya diundang oleh pemerintah Hiroshima untuk melihat rekan-rekan Anda yang dapat magang atau studi intensif di sana ya. Di sana juga menjadi hal yang penting ya, bahwa banyak masyarakat Jepang sekarang kemarin khususnya di Hiroshima, mungkin tahun depan kita diajak ke tempat lain lagi, itu membutuhkan tenaga kerja baru. Ini dalam perspektif ketenagaan. Itu kami sampai berdialog dengan diundang langsung oleh Gubernur Hiroshima. Bagi yang magang itu kemarin, kita sekarang sudah mengirim kurang lebih 49 orang ya di sana. Dan mahasiswa kita itu digaji full. Itu dapatnya sampai 20 sampai 22 juta. Itu per bulan. Mereka di sana selama setahun. Iya kan? Melalui program Merdeka Belajar kemarin, mereka itu diatur dapat pulang nanti disetarakan dengan 40 SKS sama dengan 2 semester. Bahkan ada yang ujian tugas akhirnya kemarin dari sana gitu, ya. Pulang. Bahkan mereka sudah disampaikan oleh Pak Gubernur waktu itu, kalau mereka sudah selesai dari sini mau balik lagi ke sana itu diterima langsung untuk kerja. Ya, jadi tingkat pengangguran di Jepang juga cukup tinggi karena anak mudanya yang selesai tidak mau ke situ, mereka malah keluar juga untuk pergi. Yang fenomena lain itu banyak wanita-wanitanya yang tidak mau menikah. Kalau tidak menikah berarti tidak punya anak, berarti tidak ada generasi lanjut. Nah, dia butuh generasi. Itu terjadi fenomena. Kedua, pengangguran. Yang ketiga, persoalan umum yang muncul kalau pengangguran ini lebih ke persoalan individu ya sifatnya. Dia masuknya ke persoalan yang lebih individu. Yang ketiga itu menyangkut masalah inflasi. Inflasi ini dapat mempengaruhi daya beli dan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Kalau kita lihat, ya bisa kita rasakan kan kenaikan harga dan lain sebagainya dengan perubahan sistem ekonomi yang terjadi sekarang ini menyebabkan sistem daya beli itu juga sangat berpengaruh. Inilah beberapa kira-kira tantangan-tantangan ekonomi ke depan yang juga mempengaruhi secara baik secara individu maupun secara ke masyarakat tadi atau secara global itu sendiri. Saya kira dari best practices dari contoh-contoh baik nanti yang disampaikan oleh Mbak Sastia bagaimana di Jepang tentunya akan menjadi sebuah pembanding bagi kita khususnya bagi anak-anak mahasiswa untuk bagaimana bisa mendapatkan tadi satu pencerahan atau pengayaan ilmu pengetahuan terhadap untuk bagaimana meningkatkan kesejahteraan. Ini jangan pandang enteng karena dunia yang sebenarnya itu bukan di kampus ya, tetapi setelah Anda keluar dari kampus itu Anda mendapatkan. Kemudian kalau kita lihat bahwa pendekatan secara perspektif ini ekonomi, keilmuan, bisa lihat pertama apa yang perlu menjadi perhatian, termasuk yang tentunya yang disebut dengan bagaimana mengimpakkan menyangkut pertama ekonomi perilaku, ini penting ya. Kita punya behavior ya, perilaku di mana ekonomi perilaku itu mempelajari bagaimana mempengaruhi keputusan ekonomi. Nah, termasuk itu tadi belanja yang dipentingkan atau tidak, seperti begitu. Kalau saya dulu dikasih tahu dengan saya kebetulan tinggal di rumah pakar ekonomi di profesor ekonomi di Manado, dia bilang khususnya untuk ini perilaku ini kalau pergi ke mall itu kan
Banyak orang saking sayangnya dengan istrinya dipegang terus tangannya istrinya. Kenapa? Oh, supaya tidak kemana-mana, begitu maksudnya kan, tidak belanja. Kedua, dalam bahasanya dia bilang kalau mau belanja ikuti tangan, jangan ikuti mata. Kalau tangan ya dicapai saja depan sini dibeli, kalau ikut mata nanti biar di ujung sana dilihat mau dibeli juga semuanya. Itu termasuk bagian dari perilaku. Kemudian perspektif kedua menyangkut masalah psikologi positifnya, ya, yaitu psikologi positif mempelajari faktor yang mempengaruhi kebahagiaan dan kesejahteraan. Ini pendekatan keilmuan yang sedikit yang kita bisa nanti sampaikan. Dan yang ketiga menyangkut masalah itu tadi, welfare itu tadi, atau kesejahteraan terhadap kesejahteraan ekonomi, atau ekonomi kesejahteraan, ya, mempengaruhi. Ada beberapa tentunya sedikit kita tambahkan untuk mendapat overval ini atau mendapat peningkatan improve kita punya. Yang pertama yang menjadi penting, bagaimana tentunya kita dapat meningkatkan pendapatan. Itu kemarin kita sempat bahas dengan berbagai macam cara tentunya, tetapi yang halal tentunya, pendapatan yang benar, supaya kita tidak merasa apa yang paling susah itu kan begitu melihat sesuatu yang diinginkan tapi ditunggu-tunggu kapan. Kalau dulu anak sekolah ketanya di luar negeri, kan buahnya ditunggu waktu dia diskon 50%, 60% baru dibeli karena uang anak sekolah. Yang kedua, itu mengembangkan keterampilan. Ini termasuk salah satunya tentunya. Keterampilan itu tadi kita tidak terfokus kepada pakem yang ada, tapi bagaimana melihat kondisi sekarang, inovasi, kreativitas yang dimunculkan, itu merupakan bagian yang penting sekali. Yang ketiga, meningkatkan akses dan layanan dasar. Ini penting, ya, untuk mengetahui di mana saja bentuknya informasi-informasi, sehingga kadang-kadang saya kasih tahu peran-peran alumni juga di sini sangat penting. Alumni itu memberikan akses pengetahuan dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, bagaimana meningkatkan kegiatan-kegiatan sosial, ya, agar terjadi interaksi dengan masyarakat. Sedikit saya memberikan pandangan ini bahwa ini penting sekali, sehingga materi yang kita dapati atau sebentar dialog interaktif yang terjadi ini, tolong, karena ini pemateri kita punya pengalaman dan juga punya expert yang cukup bagus, dari situ kita bisa mendapatkan menggali pengetahuan-pengetahuan termasuk yang ada di negeri Jepang sana. Saya kira itu hal-hal yang paling menggembirakan bagi kita, bahwa dalam kondisi-kondisi seperti sekarang ini, dengan kerjasama juga dengan Hana, Ibu Martia ini rupanya mentornya juga Ibu Sastia, ya. Jadi ini tepat sekali sebagai bentuk mengimplementasikan kampus berdampak ini sudah mulai hari ini. Nanti tinggal dibeli tulisan, nanti buat FM bikin tulisannya nanti. Masuk bagian daripada kampus berdampak, biar kita kirim ke menteri, bisa lihat ini Pak, kita sudah membahas ini tentang kampus berdampak, khususnya dampak ekonomi itu sendiri. Saya pikir hal-hal tersebut yang mungkin sebagai gambaran awal yang kita bisa sampaikan. Sekali lagi kami berterima kasih kepada Ibu Sastia dari Hana Foundation juga, dari atau Finance yang bersama-sama pada hari ini untuk bisa membagi ilmunya kepada kita sekalian, sehingga bisa memberikan manfaat dan memberikan dampak yang besar bagi kehidupan atau dari ekosistem kampus yang ada. Demikian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Dialog interaktif dengan tema How to Improve Your Overall Well-being from Scientific Perspective pada hari ini dengan resmi saya nyatakan dibuka. Baik, mohon maaf Bapak Ibu, mungkin boleh tahan dulu. Selanjutnya saya mengundang dengan hormat wakil kepada seluruh pimpinan lembaga-lembaga fakultas di Universitas Tadulako, serta kepada seluruh dosen-dosen Universitas Tadulako untuk Cuma satu. Satu, dua. Jadi podcast kita yang pertama ada Prof. Sastia Purnama Putri. Halo Prof, selamat pagi. Iya. Nah, jadi Prof. Sastia ini merupakan Associate Professor di Departemen Bioteknologi Osaka University. Beliau menamatkan sarjananya di Institut Teknologi Bandung di ITB, kemudian meraih magister dan doktoralnya di Osaka University di Jepang. Nah, riset beliau tentang metabolomi banyak mengantarkan beliau ini meraih penghargaan sampai di kancah internasional seperti LRL Women in Science, Saito Award, dan yang baru ini adalah Fuku Ando Prize. Tepuk tangan semuanya. Dan tak hanya itu juga, prosesnya merupakan co-founder dari PT Arumia Karisma Indonesia
dan founder dari komunitas Bright Squad yang banyak mendorong mengkampanyekan soal gaya hidup sehat dan seimbang. Nah, teman-teman bisa lihat nanti IG-nya di @wellness_by_bright. Kemudian di samping kanan saya tentunya ada Kak Madia yang biasa disapa Kak Ica. Nah, jadi Kak Ica ini merupakan seorang certified financial planner, konsultan keuangan independen. Jadi karena di Indo itu hanya terdapat 2.680 CFP profesional, jadi pekerjaan ini tentunya ya sangat langka ya Kak. Dan Kak Ica juga merupakan founder dari Hana Homestay, founder dari Hana Asa Indonesia yang sekarang masih aktif dalam menyuarakan pentingnya literasi keuangan sampai di pelosok-pelosok desa, khususnya di Sulawesi Tengah. Nah, saat ini Kak Ica sedang melanjutkan pendidikannya di Islamic Banking dan Finance di Malaysia ya Kak, Malaysia, dan sampai sekarang juga masih aktif ya untuk mengedukasi baik di digital, kemudian juga melaksanakan kegiatan seperti bootcamp literasi keuangan di daerah yang ada di Kota Palu. Nah, tapi mungkin tadi juga teman-teman udah dengar nih kan, jadi namanya Kak Ica juga agak panjang nih. Jadi Kak Ica punya sederet sertifikasi luar biasa, ada AWP, QYP, CFP, AFP, dan juga KLP. Tepuk tangan untuk Kak Ica. Nah, teman-teman, sebelum kita mulai nih diskusinya, dialog interaktifnya pada pagi hari ini, kita masuk dulu dari sesi yang pertama, tentunya dari perspektif sains. Nah, kalau tadi kita sudah sempat nih merenung ya, refleksi, bertanya gimana sih kabar saya hari ini, apakah saya benar-benar merasa sehat dan juga senang dengan apa yang saya lakukan. Nah, sains tentunya akan menjawab itu semua dari teknologi, data, dan juga inovasi. Oleh karena itu, tanpa berlama-lama ya, langsung saja di sini sudah ada proses yang sangat cantik ya, Masya Allah. Nah, hari ini langsung saja membawakan materi tentang how to improve your overall well-being from scientific perspective. Tepuk tangan semuanya. Terima kasih banyak moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Definisi sehatnya gimana? Coba kita cek dulu. Apakah tidak pernah benar-benar merasa kelelahan, merasa sehat secara fisik dan mental, sehat yang prima? Apakah penuh energi walaupun hanya tidur 6 jam, bisa bekerja berjam-jam dengan ingatan yang tajam? Sangat sehat. Atau teman-teman merasa segar setelah tidur 8 jam dan berolahraga secara teratur, makannya bagus? Apakah merasa baik-baik saja, cuman agak lelah di sore hari, tapi masih bisa dibantu dengan secangkir kopi, bisa lebih banyak berolahraga? Yang mana yang kayak gitu, kadang-kadang sore udah agak lelah? Oke. Atau oke-oke aja, itu kadang-kadang merasa baik-baik aja tapi sering merasa lesu, tingkat aktivitas rendah. Siapa yang masih umur 20 tahun, 30 tahun suka mager karena katanya agak jompo? Ada? Oke, bangun tidur tapi merasa lelah. Nah, ada juga yang siapa yang merasa sehat tapi lesu? Lesu? Gak apa-apa, tunjuk tangan aja adik-adik biar kita tahu nih, kita well-being check dulu. Tidak merasa terlalu buruk, tapi agak lesu dan membutuhkan usaha lebih untuk memulai. Pagi-pagi datang ke sini tadi, ada nggak yang bangunnya udah dari subuh, bangun segar, udah olahraga ya, terus semangat banget nih datang ke sini hari ini mau belajar tentang well-being? Adakah yang sekarang ada di level 10, 11, 12? Ada, alhamdulillah. Yang masih muda-muda mungkin ya, yang 20-an. Kalau usia 40, 50 mungkin banyak yang ada di 8 atau 7. Bagaimana ibu-ibu dosen? Level 15, Masya Allah. Sangat ya, sehat dan prima, vitalitas. Ini kebetulan demografiknya rata-rata bukan seumur saya ya, banyak kan yang umur 20, 30-an. Jadi kemungkinan teman-teman masih dalam keadaan baik, sehat, sangat sehat. Jadi
Goal dari well-being adalah kita melakukan berbagai langkah proaktif supaya kita sehat lebih lama. Nah, tapi ternyata kalau saya membawakan seminar ini, targetnya adalah dosen-dosen di usianya 40 sampai 60 tahun, kebanyakan sudah turun di kondisi yang sangat lesu, sulit untuk memulai hari-hari, berasa tidak berujung. Aduh, kayaknya capek banget ya. Aduh, ini banyak banget kurikulum ganti efisiensi, terus belum BKD, laporan, segala macam. Kayaknya overwhelming ya, beban pekerjaan terlalu berat. Dan memang kondisi yang saat ini banyak mengalami ketidakpastian ekonomi secara global sangat mempengaruhi tingkat dari well-being kita itu sendiri. Dan sayang sekali banyak teman-teman yang mungkin saat ini tidak menyadari bahwa Indonesia itu sedang mengalami darurat, masalah darurat terkait dengan kesehatan. Penyakit kronis kita itu sekarang sudah turun, yang dulunya mungkin diabetes, hipertensi, kolesterol, asam urat, itu terjadinya nanti ya kalau udah umur 60 tahun gitu baru mulai bermasalah. Sekarang umur 30-40 tahun banyak teman-teman saya sudah mengalami berbagai penyakit kronis. Dan bukan itu saja, tapi kenaikan diabetes di anak-anak dan usia remaja itu mengalami peningkatan 30 kali lipat dalam 5 tahun terakhir. Jadi kita tidak baik-baik saja secara populasi di Indonesia. Next slide. Ketika kita sudah sampai di level 7, tubuh kita sudah mulai mengalami beberapa gangguan sebetulnya. Kita sudah dikirimkan berbagai sinyal-sinyal awal. Biasanya kalau kita sudah merasa ketika kita bangun tidur, kita capek. Harusnya enggak ya? Ketika bangun tidur kan ini kita baru beristirahat. Bangun tidur harusnya kita segar, ya kan? Siapa yang sekarang bangun tidur sudah merasa lelah? Banyak, betul. Kenapa? Karena tidurnya mungkin kurang berkualitas. Mungkin tidurnya itu kurang. Ya? Ada nggak yang kalau misalnya lagi tidur setel HP? Dengerin lagu? Siapa yang kadang-kadang ketiduran sambil lagi nonton drama Korea atau nonton TV, nonton YouTube? Ya. Ini menyebabkan tidurnya tidak berkualitas. Karena kita itu untuk bisa tidur dan recharge, kita butuh deep sleep dalam kualitas dan durasi yang baik. Dimulai dari pola tidurnya adik-adik, biasanya karena suka main HP, bukan cuma adik-adik aja, saya juga suka main HP ya, sebelum tidur scrolling sosmed, dan biasanya ketiduran, kadang-kadang masih blue light itu menyala, TV masih nyala, atau lagu-lagu masih nyala, otak itu tidak benar-benar istirahat, karena sebetulnya masih mendengarkan atau masih memproses informasi yang ada di dekat kita. Atau teman-teman mau tidur, tapi kepikiran besok itu ada ujian. Aduh, takut kesiangan bangun, jadi tidurnya takut ya. Nanti kalau misalnya kebablasan gimana, dimarahin dosen killer, ada yang gitu? Jadi tidurnya juga kurang berkualitas. Bangun-bangun jam 2 pagi, besok, oh belum subuh. Jam 4 kebangun lagi, aduh belum, oh ya tidur lagi. Jadi pada akhirnya terbangun, terjaga beberapa kali ketika malam hari, itu membuat tidur kita tidak berkualitas. Padahal, waktu badan kita melakukan berbagai perbaikan, regenerasi dari sel, memperbaiki dari kerusakan yang sudah terjadi di hari sebelumnya, dan fully recharge, itu ketika waktu pas kita tidur. Oke, next slide. Sayangnya seringkali kita menormalisasi kondisi kesehatan bahkan ketika sudah di level 4. Teman-teman yang sangat saya sayangi, jangan tunggu sampai sakit. Itu adalah pesan yang pengen saya ceritakan hari ini. Dan kenali gejala-gejala ketika tubuh kalian sudah mulai mengalami sinyal bahwa kita ini sudah menuju ke arah kesehatan yang sebetulnya tidak baik. Salah satu tandanya adalah ketika kita lagi baru mau belajar, jam 7, jam 9 pagi kita mengantuk ya, udah lemas. Jam 11 udah kelelahan sangat, sudah tidak bisa lagi menerima informasi yang diberikan oleh dosen. Udah mulai ngantuk, nggak fokus, akhirnya doom scrolling, lagi kuliah malah tidur atau malah main HP. Jadi tidak bisa lagi fokus. Atau yang bekerja di depan laptop, biasanya kita udah ngeliat di laptop, tapi habis itu bengong, bingung mau ngapain ya. Tadi kayak ngeblank, itu
itu namanya brain fog. Itu terjadi penurunan fungsi kognitif otak. Dan ini bukan suatu kebetulan, karena banyak mungkin yang di sini merasakan. Nah, seringkali kita menormalisasi hal-hal tersebut, artinya kita masih sehat. Padahal itu sudah merupakan tanda-tanda bahwa kesehatan kita itu tidak lagi prima. Next slide. Di sini saya dari komunitas Bright Squad. Ketika saya pertama kali menginjakan kaki di Jepang 2004, jadi saya sudah 21 tahun tinggal di Jepang. Saya melihat orang-orang di usia lansia 60-70 tahun itu sangat-sangat produktif. Mereka masih melakukan segala sesuatunya sendiri. Mereka masih bisa maksudnya pergi ke supermarket, jalan kaki, kemana-mana. Mereka menganut gaya hidup sehat ya. Dari mulai makanan, dari mulai kemanapun sangat aktif. Tapi pola hidup itu tidak dilihat di Indonesia. Kita makan itu hampir di setiap meeting disajikan snack box ya. Dan itu berarti 2 jam sekali gitu ya, ngemil. Dan ngemilnya itu tinggi kandungan gulanya. Jadi udah kita mengkonsumsi gulanya berlebihan, plus kurangnya olahraga. Jadi Indonesia itu adalah negara yang paling malas jalan kaki sedunia. Ada nggak yang kalau misalnya naik angkot di Bandung ya, pemberhentiannya di situ, tapi kita mau berhentinya di sini, jalan 10 meter aja nggak mau gitu. Bisa angkotnya tuh berhenti di sini, nanti berhenti lagi di situ. Saking kita tuh malas banget jalan kaki. Lalu alasannya apa? Terus saya ditanyakan sama teman saya, Sas coba aja jalan kaki di Indonesia, trotoarnya nggak ada. Jadi kita bisa jalan, tiba-tiba depannya ada lubang ya kan, terus tiba-tiba trotoarnya berhenti, bingung. Dan itu saya rasakan. Jadi saya mau jalan-jalan, bawa stroller anak saya, itu memang sulit untuk jalan kaki. Jadi secara infrastruktur sudah tidak mendukung gaya hidup sehat sebetulnya. Jadi tidak difasilitasi dengan seperti itu. Tapi kan itu satu hal yang kita nggak bisa kendalikan ya. Masa kita mau bangun jalan atau bangun trotoar kita sendiri? Artinya pasti ada upaya. Berarti ya misalnya kita naik tangga, kita bisa memilih untuk tidak naik lift ya. Kita bisa naik turun tangga setiap harinya. Kita bisa jalan dari sini ke gedung kampus, kuliah yang berikutnya, jangan naik motor, jalan kaki aja. Itu kan bagian dari proaktif wellness ya. Setiap pilihan, lalu bilangnya panas. Kita adalah negara tropis yang punya paparan sinar matahari yang sangat tinggi. Teman-teman ada di garis khatulistiwa, berarti tidak kekurangan sinar matahari ya, bukan negara 4 musim seperti Jepang. Tapi kita defisiensi vitamin D melebihi 80%. Padahal vitamin D itu datangnya dari paparan sinar matahari. Kenapa bisa seperti itu? Jadi kita punya buah-buahan, sayur-sayuran yang sangat-sangat berlimpah sebagai negara tropis. Apa aja tumbuh di Indonesia. Kita nggak kesulitan kan dapat sayur sama buah. Tapi kenapa kita adalah negara yang paling minim konsumsi sayur sama buah-buahannya rendah sekali. Jadi semua paradoks ini ada di Indonesia. Kenapa ya? Kok semuanya ada, tapi pilihan yang kita ambil setiap harinya tidak melakukan yang namanya proaktif wellness. Itu adalah landasan kenapa pada akhirnya saya membuat gerakan untuk mengajak orang-orang lebih melek terkait dengan kesehatan, lebih sadar terkait dengan hal-hal sederhana yang kita pilih setiap harinya itu sebetulnya sangat-sangat menentukan outcome dari kesehatan kita sendiri. Jadi adik-adik yang merasa saat ini masih sehat, umur 20 tahun, belum perlu ya makan yang bagus, belum perlu olahraga, karena makan apa aja tidak gendut. Pikir-pikir lagi ya, karena kalian itu akan menjadi calon orang tua. Kualitas dari kesehatan Anda akan menentukan kualitas dari kesehatan generasi selanjutnya, anak-anak Anda. Jadi di sini kita pengen memberitahu ke teman-teman bahwa well-being, proactive wellness is not just about physical wellness. Bukan hanya tentang nutrisi, tadi yang saya sampaikan, makan yang benar, istirahat yang cukup, gizi yang seimbang, pengelolaan stres, bukan hanya satu aspek aja, tapi semuanya. Kenapa? Karena kalau kita itu sehat secara fisik, tapi kita tidak punya uang, stres nggak? Stres. Bisa tidur nggak? Kalau misalnya nggak bisa tidur, berpengaruh nggak kepada mental well-being? Berpengaruh. Jadi semuanya terkait ya. Oke, kalian misalnya kaya raya
saya dikasih pewaris, siapa yang di sini ada pewaris mungkin ya. Jadi nggak perlu kerja, nggak perlu ngapa-ngapain, uangnya banyak. Tapi karena nggak perlu kerja, nggak perlu ngapa-ngapain, jadi tidak punya gaya hidup aktif. Pada akhirnya bingung kan mau ngapain karena tidak punya purpose dalam hidup. Tidak perlu harus menghasilkan apapun untuk bisa mendapatkan uang. Akhirnya apa yang tidak terpakai? Intelektual, berhenti belajar. Stres nggak? Stres. Karena money is not everything. How you get money, what you do every day, it gives you purpose and meaning. Jadi kalau seseorang saat ini datang ke sini belajar, tidak memahami apa tujuan Anda datang ke sini belajar hari ini, setelah sudah mendapatkan ilmu, untuk apa ilmu itu nanti dipakai? Jadi kita nggak bedanya sama robot. Manusia itu butuh purpose, manusia itu butuh intellectual wellness, manusia itu butuh occupational wellness, merasa berdaya, merasa dibutuhkan, merasa mampu. Jadi bukan masalah hanya sekedar punya uang. Orang yang menang uang, dapat uangnya dari lotre, atau mereka tiba-tiba dapat uang kaget, tapi mereka tidak merasa deserve, atau merasa ini adalah hard earned money. There's no sense of pride in that. Kalian dapat uang ya dapat uang aja, uang kaget, uang gampang, uang hasil gusuran, dan itu pun tanahnya misalnya tanah orang tua, uangnya akan segera habis karena tidak ada sense of belonging atau sense of pride dalam menghasilkan. Jadi di sini untuk kita bisa merasakan sehat yang paripurna, kita harus memperhatikan aspek-aspek kesejahteraan terkait dengan physical, intellectual, spiritual, emotional, social, dalam lingkungan yang suportif, bertumbuh, occupational, kita merasa kita itu berdaya, dibutuhkan, financial, dan yang paling terakhir, dan ini sangat relevan di Palu, adalah environmental wellness. Teman-teman kita itu punya satu habitat, yaitu bumi, dan kita di sini hidup itu numpang. Banyak sekali masalah kesehatan yang kita alami saat ini itu karena perilaku kita sendiri yang merusak. Kita merusak alam, alam malah kembali merusak kita. Betul ya? Jadi teman-teman merasa kenapa sekarang ini banyak sekali polusi, kenapa makanan kita itu beracun. Itu siapa yang bikin? Kita sendiri. Dan itu merupakan akumulasi dari perilaku-perilaku yang merusak. Sehingga kalau kita mau melakukan sesuatu, kita mau bilang yang sehat paripurna, kita harus memperhatikan overall well-being dari semua aspek itu. Dan di sini saya pengen sedikit bercerita tentang bidang saya sendiri. Nanti akan ceritakan soal financial wellness, bidangnya Mbak Mardia. Di sini saya adalah seorang peneliti bioteknologi, difokuskan kepada pemetaan senyawa-senyawa yang ada di dalam bahan pangan, terutama di bahan makanan Indonesia. Jadi kalau saya bicara soal gizi, nutrisi, itu kerjaan saya setiap hari untuk memetakan apa saja sih yang ada di dalam makanan kita dan bagaimana kita bisa memanfaatkan makanan kita itu sebagai bagian dari kesehatan kita. Jadi food is our medicine. Dan bagaimana saya bisa berkecimpung di sini karena saya punya teknologi yang namanya metabolomics. Metabolomics adalah pemrofilan senyawa secara komprehensif di bahan alam. Jadi kalau teman-teman minum kopi itu pahit, rasa pahit itu karena misalnya kafein. Kafein itu punya rasa pahit. Dan kita bisa membandingkan rasa pahit di beda-beda kopi. Mungkin rasa pahitnya itu bergantung dari level kafeinnya. Semakin tinggi kafeinnya, semakin pahit kopinya, ya. Semakin tinggi kandungan senyawa yang memiliki fungsi antioksidan, semakin bagus fungsi untuk pencegahan kankernya. Jadi kita melihat segala sesuatunya, fungsi dari makanan untuk kesehatan itu dari senyawa-senyawa atau molekul-molekul bahan alam yang ada di makanan kita. Inilah yang sebetulnya sudah diciptakan oleh Yang Maha Kuasa, ada within our reach. Tapi sayangnya manusia sendiri yang merusak. Kita berusaha untuk sekarang mengkonsumsi makanan yang justru tidak mengandung that bioactive molecules yang penting untuk kesehatan. Jadi di sini pekerjaan saya di Osaka University sehari-harinya itu ada di lab untuk menganalisa tempe, buah-buahan, sayur-sayuran, kopi dan kakao, juga dari Sulawesi Tengah, udang, ya. Jadi macam-macam bahan-bahan alam makanan. Pertama untuk pemenuhan nutrisi.
ya kecukupan vitamin dan mineral, makronutrien dan mikronutrien. Itu fungsi utama untuk kita makan. Ada beberapa hal yang tubuh kita tidak bisa berfungsi kalau tidak makan. Ada ya? Yang paling pertama adalah pemenuhan kebutuhan energi. Jadi makanan itu adalah bensin. Kalau misalnya bensinnya itu jelek, jadi kondisi kerja dari tubuh kita, machinery kita itu tidak bisa bekerja dengan optimal. Bisa kita ibaratkan sama bensin yang dioplos, sama mobil yang bagus. Mobilnya Ferrari, tapi bensinnya oplosan. Rusak nggak mesinnya? Kesel nggak waktu pas kita bayar mahal gitu ya untuk bensin, tahu-tahu kualitasnya itu RON yang rendah? Kan rusak ya mesinnya. Tapi teman-teman, sekritis itu nggak setiap hari dalam memasukkan apa yang masuk ke dalam tubuh kita sendiri? Tidak. Kalau ngomongin soal bensin ya, jagain mesin, komputer ya, dirawat gitu ya dengan baik. Tapi seringkali apa yang kita masukkan ke dalam tubuh kita itu bahkan kita tidak banyak berpikir. Padahal tubuh yang sehat, rezeki sehat, ini adalah anugerah dari Yang Maha Kuasa. Satu-satunya tempat kita menumpang sampai kita mati lagi itu kita cuma punya satu tubuh. Dan kalau itu kita rusak, yang akan membayar akibatnya adalah diri kita sendiri. Kalau mobil masih bisa kita ganti, kalau sudah ginjal kita rusak, apa yang bisa kita lakukan? Jadi, the cost of health is actually really expensive once you get sick. Dan sekarang ketika sehat itu tidak terasa ya, karena ini adalah biasanya berkah atau anugerah yang seringkali disia-siakan. Nah, disinilah bagaimana kita bisa survey hundreds of metabolites. Kita bisa tahu nih apa-apa aja sih sebenarnya yang sudah diciptakan. Memang kita tuh udah diajarkan untuk mengambil apa-apa saja yang sudah diciptakan makhluk ciptaan Tuhan untuk kita konsumsi. Ya, jadi ini adalah udah rantai makanan kok. Seorang hewan ya, dia bisa makan makanan yang misalnya sayur-sayuran. Kalau dia itu adalah herbivore, bisa dia makan karnivor ya, makan makanan daging. Manusia itu adalah omnivore, kita bisa makan daging, kita bisa makan sayuran. Itu semuanya kan sudah diciptakan. Nah, disinilah Scientific Advisory Board dari TRI Internasional, ini adalah gabungan dari experts di seluruh dunia. Alhamdulillah saya duduk sebagai perwakilan dari Jepang. Dan di sini kita sebagai satu gerakan global ingin untuk mengedepankan konsep-konsep baru dalam memanage kesehatan. Yang paling pertama harus kita ubah adalah mengubah dari reactive wellness ke proactive wellness. Kita harus mengubah pemikiran bahwa kita itu pergi ke dokter, kita itu baru peduli tentang kesehatan kalau kita itu sudah terkapar sakit yang sudah kita tidak lagi bisa tolerir ya. Misalnya kita udah sering demam ya, kita beli antibiotik sendiri, kita nggak ke dokter, kita minum over the counter medicine, tapi nanti minum obatnya nggak sembuh-sembuh gitu ya, atau berulang. Minggu ini sakit flu, 2 minggu lagi sakit lagi, 3 minggu lagi sakit lagi, yang terakhir demamnya nggak turun-turun, baru pergi ke dokter. Ternyata ada gejala yang sangat-sangat parah yang sudah tidak bisa diobati dengan obat-obatan yang sederhana. Nantinya kita harus pengobatan yang lama. Atau teman-teman udah tahu sebenarnya kayaknya saya sakit-sakit kepala deh, kayaknya kolesterolnya tinggi, kayaknya tensi saya naik, tapi nggak mau pergi ke dokter. Tiba-tiba pas udah pergi ke dokter itu ketika sudah pingsan. Dan pas pergi ke dokter ternyata kolesterolnya itu udah 4 kali lipat ambang batas normal. Jangan tunggu sampai situasi seperti itu. Jadi itu adalah reactive wellness. Dan yang kedua adalah apa yang kita konsumsi itu pasti akan diserap. Ini adalah satu salah kaprah yang menurut saya perlu banget dibenerin dari segi edukasi. Tidak semua yang teman-teman makan, tadi kan saya sudah menyarankan ya, gizi sehat, seimbang, dengan porsi yang cukup, dikonsumsi secara rutin. Tapi belum tentu apa yang kita makan itu semuanya kita bisa serap. Nanti akan kita dengarkan kenapa. Yang ketiga adalah turunan. Saya punya turunan diabetes. Jadi ya kalau misalnya nanti saya kena diabetes ya udah apa boleh buat, karena sekeluarga memang seperti itu. Sekarang kita punya konsep yang kita baru tahu beberapa tahun terakhir. Ternyata turunan atau faktor genetik itu hanya berpengaruh 20% saja terhadap nantinya kita itu sakit atau tidak. Jadi 80% dari gaya hidup. Gaya hidupnya apa? Yang pertama,
phytonutrition. Kita mengkonsumsi bahan-bahan yang alami untuk memenuhi kebutuhan nutrisi. Yang kedua, kita memahami terkait dengan konsep absorpsi. Tidak semua yang kita konsumsi itu tubuh kita bisa serap. Jadi walaupun makannya sudah bagus, tapi kok kita merasa bahwa tubuh kita masih tetap lemas, tidur kita masih tetap nggak bagus, bisa jadi apa yang kita makan itu belum mencukupi kebutuhan harian kita, atau dalam bentuk yang sangat tidak bisa diserap. Yang ketiga adalah gaya hidup dan tinggal dalam lingkungan yang sehat. Alhamdulillah kalau di Jepang kita dikontrol sekali terkait dengan residu pestisida di bahan-bahan alam. Sayuran, buah-buahan itu zero tolerance terhadap pestisida residu. Yang kedua, alhamdulillah kondusif ya untuk terkait dengan polusi udara. Kita bisa jalan kemanapun tanpa orang bakar sampah. Nggak ada ya orang-orang bakar sampah gitu. Nggak ada polusi dari kendaraan. Karena kendaraan yang sudah mengeluarkan emisi sekian, pasti dia tidak layak beroperasi, tidak mungkin ada di jalanan. Jadi nggak ada tuh asap dari kendaraan bermotor yang berbahaya. Terus yang ketiga, kita nggak buang sampah sembarangan. Jadi semuanya itu sudah sangat kondusif terkait dengan kondisi lingkungan yang sehat. Apakah teman-teman punya kondisi seperti itu di Palu? Kalau tidak, berarti harus extra effort ya. If you don't have that kind of privilege, then you need extra effort to protect yourself. Dan di sini semua pilihan dari mulai makanan sehat, dari mulai memahami konsep absorpsi, mulai memahami faktor-faktor yang penting untuk gaya hidup dan lingkungan, ini semua akan berpengaruh terhadap kondisi kesehatan. Next slide. Dan disinilah situasi Indonesia, it's time to wake up. Karena otak kita itu hanya mampu membaca angka. Bahkan 10% dari mimpi, bahkan kalau kita mimpi hanya 10% yang bisa ditangkap oleh otak ya. Jadi teman-teman harus di dalam bentuk metode SMART, specific, measurable, achievable, relevant, and time bound. Jadi harus dalam bentuk angka, dan teman-teman itu harus dimasukkan ke dalam jurnal yang dilakukan setiap hari. Jadi bisa melakukan journaling ya. Nanti kalau teman-teman dari akuntansi mungkin boleh di spreadsheet atau di Excel. Kemudian itu harus dijumlahkan teman-teman. Baru bisa otak bisa menangkap apa yang kita inginkan. Karena kenapa sih kayak begitu? Karena otak ini ternyata dia hanya paham dan memerintahkan kembali seluruh otot-otot yang ada di dalam tubuh itu kalau dia dalam bentuk angka. Contoh misalnya setelah saya tamat seperti kakak yang pertama, saya pengen punya gaji 3 juta. 3 juta saya akan menabung 50%-nya, kemudian 50%-nya itu berarti 1.500.000 ya. Kemudian nanti saya akan pisah-pisah dimasukkan ke dalam produk investment. Misalnya sepertiga dari 1.500.000 berarti 500.000 masuk ke investment yang imbal hasilnya itu di atas inflasi. Jadi harus di breakdown ke dalam metode SMART. Kemudian yang teman-teman, yang kedua, apa yang harus kita lakukan sekarang? Yang kedua adalah mulai melakukan yang namanya perencanaan keuangan. Jadi nanti goalsnya itu bisa dibagi jadi 3. Goals jangka pendek 1-3 tahun apa saja, nanti silahkan ditulis listnya. Kemudian 3-5 tahun itu disebut dengan tujuan jangka menengah, dan jangka panjangnya itu di atas 5 tahun. Next slide. Apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa banyak mengkonsumsi pangan-pangan fermentasi, probiotik untuk mencegah terjadinya dysbiosis atau ketidakseimbangan dari gut microbiome. Kita bisa mengkonsumsi makanan yang dapat melindungi organ vital kita, mengkonsumsi antioksidan, ya ini penting sekali untuk mencegah radikal bebas dan kerusakan sel, dan kita juga perlu untuk menjaga kesehatan kulit kita ya, karena ini adalah kesehatan atau barrier pertama dari paparan eksternal. Next slide. Nah ini sedikit aja, saya akan cepat karena waktunya 5 menit lagi, tapi saya pengen cerita satu hal terkait dengan inflamasi kronis. Next. Satu aja yang tadi saya sampaikan. Apa bedanya inflamasi kronis sama inflamasi akut? Kalau kalian terkena penyakit, misalnya batuk pilek, tubuh kita itu nanti akan demam. Dia akan memerangi penyakit tersebut, ini adalah bagian dari respon imun. Dan ini perlu. Nanti habis itu dia akan turun lagi ya, setelah penyakitnya sudah selesai, inflamasi ini akan berhenti, tubuh akan kembali meregulasi inflamasinya normal. Dalam kondisi, kalau kita itu tadi terkena paparan logam berat, kita itu mengkonsumsi yang pengawet-pengawet tadi,
itu semuanya memicu terjadinya radang atau inflamasi. Walaupun tidak setinggi kalau misalnya itu diserang sama penyakit seperti bakteri atau virus, tapi inflamasinya terus-menerus terjadi. Dan ini badan mengenali bahwa kita itu lagi dalam kondisi perang. Jadi dia akan berusaha untuk memerangi si yang tadi kandungan-kandungan sintetis itu disebut low grade inflammation persistent, dan inilah penyebab semua penyakit kronis yang kita alami. Next slide. Apa-apa aja yang bikin kita terkena inflamasi, mulai dari makanan, stres, dan polutan. 3 ini faktor yang sangat kuat di Sulawesi Tengah. Jadi teman-teman kalau misalnya sudah sering mengkonsumsi ultra processed food yang tadi tidak sehat, tolong dikurangi. Jangan sampai stres, nanti stresnya bisa jadi karena masalah duit, nanti akan dibahas di sesi selanjutnya. Dan kalau kita tinggal dalam lingkungan, environment yang punya paparan yang sangat tinggi terhadap toksin, berarti kita harus ekstra proteksi. Next slide. Nah ini ya, kira-kira chronic disease itu bisa menyebabkan penyakit apa saja, dari mulai penyakit jantung, kanker, diabetes, dan artritis, ini semuanya disebabkan oleh chronic inflammation. Next slide. Nah, apa-apa aja sih yang bisa kita lakukan? Kembali lagi rekomendasinya sederhana kok. Makan sayur-sayuran, buah-buahan, kurangi makanan konsumsi karbohidrat yang berlebihan, seimbangkan porsi dari makanan yang ada karbohidratnya, ada sayurannya, ada buah-buahannya, ada proteinnya. Proteinnya seimbangkan antara protein hewani dan juga protein nabati. Itu setiap harinya harus ada di piring. Ya. Dan ini jangan mager. Teman-teman ayo olahraga. Terserah olahraganya mau ngapain. Kalau memang nggak suka jalan, pergi aja ke mall. Minimal itu bisa jalan ya, tapi jangan belanja. Nanti kalau belanja dimarahin sama financial planner kalau belanja tidak terkontrol. Tapi sebenarnya kalau misalnya senang jalan-jalannya, lihat-lihat sesuatu, ya dimanfaatkan aja supaya bisa lebih jalan, lebih sering jalan. Next slide. Nah di sini ada beberapa makanan-makanan yang sangat direkomendasikan untuk menjaga kesehatan, dari sayur-sayuran, buah-buahan, spices seperti turmeric, ginger, garlic, cinnamon. Ini semuanya ada kok di Palu dan nggak mahal ya. Nggak perlu impor kunyit. Fatty fish, salmon, tuna, ini banyak banget di Palu. Dikonsumsi aja, tapi dalam bentuk yang natural ya. Mau dibakar kayak atau ini, tapi kurangin yang goreng-gorengan. Next slide. Nah di sini ya ada fight inflammation with foods that heal. Ini semuanya banyak ya. Tinggal konsumsi mau kacang kenari, buah-buahan, spices, tadi ikan, kelapa, ya ampun ini banyak banget, ada semua sumbernya di Sulawesi Tengah sangat kaya. Jadi nggak ada alasan ya teman-teman bilang ini mahal dan tidak tersedia. Nggak usah digantiin sama yang impor-impor yang mahal kalau memang ini ada dalam akses teman-teman. Jadi bisa pilih pangan lokal yang bisa membantu sekali untuk kesehatan. Next slide. Tapi lagi-lagi saya ingatkan, tidak semua bioaktif molekul itu dalam kondisi yang mudah untuk diserap. Jadi teman-teman nanti harus belajar terkait dengan, misalnya saya kasih contoh kunyit. Ada yang di sini suka minum kunyit asam? Ada. Ada yang tahu komponen bioaktif molekul dari kunyit yang bagus sekali untuk inflamasi namanya apa? Namanya kurkumin. Dan kurkumin ini strukturnya sangat tidak larut air. Bagaimana teman-teman konsumsi kunyit asamnya? Dilarutkan dalam air. Jadi konsep dari absorpsi ini penting. Kita mau mendapatkan bioaktif molekul dari kunyit yang bagus sekali untuk kesehatan, tapi bagaimana cara kita mengambil atau mengekstrak dari bioaktif molekul tersebut tidak dilakukan dengan konsep yang mengedepankan terkait dengan absorpsi. Pada akhirnya, bahan aktif yang kita ingin ambil itu tidak bisa kita dapatkan. Selain itu, tubuh kita itu mayoritas adalah air, 90%. Jadi kalau misalnya kalian mengkonsumsi yang tidak larut air tadi, ya pada akhirnya dia akan numpah lewat. Jadi ya, you can have the most powerful molecules on earth, but without the technology, it's not serving its purpose. Jadi mungkin waktunya tidak banyak lagi, nanti kita bisa diskusi lebih panjang lagi terkait dengan apa itu konsep absorpsi, apa itu konsep epigenetics yang lebih bisa secara mendalam ya dibahas. Mungkin nanti harus ada sesi lanjutan ya untuk belajar di level yang teknis. Mungkin kalau untuk mahasiswa kedokteran, bioteknologi bisa belajar tentang level gen ya.
Tapi saya akan sudahi sharing saya sampai di sini terkait dengan your daily choices will determine your final outcome. Jadi teman-teman, nanti kita akan diskusi lebih lanjut lagi. Kalau pengen tahu terkait dengan absorpsi ini, nanti mungkin bisa dijelaskan di waktu sesi tanya jawab. Saya akhiri dulu paparan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Prof. Sastia atas pemaparannya luar biasa. Jadi saya baru tahu juga ya kalau sains hari ini tuh udah benar-benar sangat membuka pikiran kita dan kita jadi tahu bahwa oh ini tubuh yang kebutuhan yang memang tubuh kita butuhkan gitu dari metode tadi juga. Dan ingat seperti yang Prof. Sastia bilang kalau jangan berinvestasi sehat nanti kalau sudah sakit. Jadi sedia payung sebelum hujan. Jadi kita harus mulai dari hal-hal yang kecil dulu seperti makan makanan yang sehat. Nah, selanjutnya tentunya kita akan beranjak nih ke aspek yang tak kalah penting juga yang tidak jauh-jauh nih dari kehidupan kita, yaitu tentang uang. Nah, karena sepakat ya sih teman-teman kalau stres tuh paling mudah muncul kalau dompet kita tuh udah menipis, terus juga tagihan yang menumpuk, dan di akhir bulan kita nggak tahu mau atur keuangan kita kayak gimana. Apalagi anak kos ya, yang setiap bulan mungkin dikirimi orang tuanya uang dan akhir bulan aduh gimana ya biar masih tetap ada ini uangnya. Nah, jadi apa ya di tantangan ekonomi saat ini juga dan gaya hidup digital yang membuat kebutuhan kita semakin kompleks. Tentunya semakin kebutuhan kita untuk semakin cakap nih secara finansial dibutuhkan untuk kesejahteraan kita. Nah, teman-teman, di sesi selanjutnya ada Kak Ica yang akan membawakan materi terkait fenomena, tantangan, ancaman ekonomi 2025 dan bagaimana sih agar kita yang ada di kelas menengah bisa bertahan dan bisa menghadapi tantangan ekonomi saat ini. Dan tadi juga saya sudah dikasih oleh Kak Ica, nanti untuk penanya yang beruntung nanti akan dapat voucher menginap di Hana Homestay dan juga voucher gratis konsultasi keuangan, teman-teman. Jadi nanti ini pemenangnya langsung dipilih langsung oleh Prof sama juga Kak Ica. Nah, teman-teman siapkan ya alat tulisnya, karena setelah kita membahas well-being dari perspektif sains, tentunya kita akan membahas juga dari Kak Ica langsung, karena menurut banyak penelitian ya, salah satu yang membuat kita stres itu, apalagi stres di akhir bulan itu karena apa? Tuntutan, karena tekanan dari keuangan kita. Nah, langsung saja kepada Kak Ica, saya persilakan. Terima kasih banyak teman-teman. Ya, terima kasih banyak ya sudah hadir. Yang kami hormati Profesor Ayu, Bapak Ibu dari Prodi di semua fakultas yang ada di Universitas Tadulako. Yang kami sayangi teman-teman mahasiswa, apa kabar semua? Semoga sehat. Tak kenal mata saya, sebenarnya saya anak Palu yang cukup lama tinggal di luar. Alhamdulillah saya sudah keliling ke 15 negara, karena tadi seperti disampaikan saya salah satu dari Certified Financial Planner profesional yang ada di Indonesia. Jumlah kami sangat sedikit, Prof. Ayu, jumlahnya hanya 2.680 orang. Kayaknya saya mau kasih lihat datanya ya. Jadi teman-teman kalau misalnya pengen berprofesi seperti saya, sebenarnya sangat terbuka peluangnya. Ini bisa dilihat data ya. Jadi di datanya ini berdasarkan financial planning Board Indonesia, jumlah orang seperti kami ini hanya 2.680. Makanya tidak heran seorang penasehat keuangan itu gajinya sangat fantastis ya. Jadi jadi segala hal diperhatikan ya, semuanya di backup dari perusahaan, mulai dari sepatu, baju, grooming, kita juga dapat akses black card yang bisa kita gunakan untuk mengakses semua fasilitas loans yang ada di dunia kayak gitu ya. Ya, jadi selama berkarir, jadi setelah tamat dari Universitas Tadulako, saya sebenarnya menempuh pendidikan namanya Priority Banking School.
pendirinya sebenarnya orang Indonesia, tapi lebih banyak sekolahnya ini lebih banyak orang sekolahnya di Singapura. Kenapa? Ya kayaknya kita semua tahu ya, rata-rata orang yang super kaya itu simpan uangnya ya salah satunya di negara Singapura. Jadi saya setelah sekolah, saya mengelola priority customer yang jumlah tabungannya atau jumlah aset under manajemennya itu mulai dari 15 miliar sampai tidak terhingga. Nah, jadi kemudian teman-teman, saya mengalami juga satu tantangan ya, satu fenomena. Orang tua saya meninggal sementara lagi di luar, terus kakak saya juga meninggal karena kami ada keturunan kanker. Kakak saya salah satu ahli klimatologi di Sulawesi Tengah. Beliau meninggal 2 tahun yang lalu. Kemudian waktu itu ada triple disaster ya di Sulawesi Tengah. Waktu itu yang kerugian kita sekitar 17 triliun, yang meninggal sekitar 4.000 orang. Akhirnya ini juga salah satu yang membuat saya akhirnya memutuskan kembali ke kampung halaman untuk membagikan ilmu pengetahuan juga pengalaman yang saya dapat di luar, supaya mulai dari sekarang Sulawesi Tengah ini anak-anak mudanya mulai berbenah. Kemudian teman-teman, dari 2021 saya mendirikan komunitas Hana Asa Indonesia. Hana adalah nama almarhum mama saya sebenarnya ya. Karena saya rasanya belum mampu balas budi baik beliau, tapi beliau udah meninggal gitu. Jadi harapan saya, semoga apa yang saya lakukan, termasuk di Bright Squad juga, ini bisa menjadi tabungan amal di akhirat kelak, insyaallah ya. Teman-teman, saya pengen kasih data. Kalau tadi, oh iya, kalau ada yang tanya, saya kenal Profesor Sasti dari mana. Jadi Profesor Sasti ini adalah mentor saya. Jadi kami punya komunitas belajar namanya Bright Squad. Nanti teman-teman kalau pengen gabung, saya bakal bagi linknya. Nanti tinggal diklik untuk isi G-form-nya ya. Jadi teman-teman, ini sebenarnya ada data di sini. Oke, silakan Kak Aca. Saat ini tim kami ada sekitar 30 orang ya dari Hana Asa, semuanya orang muda dari berbagai penjuru Sulawesi Tengah termasuk Aca. Dan ini ada tim saya bagian akuntansi, silakan applause dulu buat tim Hana yang kami ini melakukan kegiatan-kegiatan edukasi, ini semua biayanya dari kami sendiri, jadi tidak pernah buat proposal atau apa, jadi memang betul-betul mandiri pro bono dari biaya kami sendiri sebagai saya sebagai seorang nasihat keuangan. Teman-teman, yang lagi terjadi di Indonesia khususnya di Sulawesi Tengah ini ya, jadi fenomena dan tantangan juga ancaman ekonomi 2025. Terus kita yang di kelas menengah ini apa yang harus kita lakukan? Karena kenapa? Karena kita yang di kelas menengah ini rata-rata kan pegawai ya, karyawan ya. Nah, kita coba lihat dulu kira-kira fenomena apa yang sudah terjadi saat ini di Indonesia. Oke. Oh iya, next chat. Oke. Oh iya, teman-teman, saya pernah diliput National Geography tahun 2022. Jadi saya semenjak balik Palu itu kerja dari rumah ya. Saat ini saya bekerja sama dengan Forest Program Jerman. Kemudian kami juga bekerja sama dengan BirdLife International untuk melakukan riset. Jadi saya full time working from home. Oke. Saya juga seorang praktisi yoga ya. Jadi yang disampaikan oleh Profesor Sasti itu semua sangat erat kaitannya. Cuman saya pengen kasih lihat ke teman-teman dari sisi literasi keuangan, dari sisi matematikanya ya. Oke. Oke. Oh iya, ini rumah saya teman-teman. Ini The First Eco Green Homestay in Taos. Jadi saya sehari-hari rutin beryoga 6 kali di dalam seminggu 1 jam. Oke, lanjut lagi. Nah, kita langsung ke fakta yang ada di Google ya. Jadi teman-teman bisa lihat ini ya. Ini ada survei viral ya. Ternyata di Januari 2025, 69% orang Indonesia itu nggak punya yang namanya emergency fund. Mau dibawa kemana? Utang kita yang 500 triliun itu udah mau jatuh tempo loh. Warga negaranya itu 69% tidak punya emergency fund. Padahal itu rasionya sangat mudah untuk dihitung. Sebagai contoh ya, kalau belum menikah untuk teman-teman mahasiswa, itu rasionya minimal 6 kali total pengeluaran per bulan itu harus ada di rekening. Untuk apa sih? Untuk mencegah kebutuhan mendesak yang terjadi di kita, terjadi di orang tua, keluarga, dan seterusnya. Apalagi yang masuk kategori sandwich generation.
kategori yang harus membiayai diri sendiri dan keluarga, tapi juga harus membiayai orang tua yang saat ini sedang memasuki usia pensiun. Kemudian teman-teman, ada lagi yang sangat mengherankan, di September 2024 ternyata 37% kita itu 37% Gen Z milenial itu masuk ke dalam kategori kredit macet. Nah, kebetulan dulu saya di bank, jadi memang salah satu tantangan kami di bank, banyak yang ambil pinjaman, masuk di dalam call 5, kan ada step-stepnya ya, 1, 2, 3, 4, 5, itu sulit ditagih. Karena kenapa? Karena begitu gajinya masuk, uangnya sudah nggak ada di dalam rekening, ya. Jadi 37%. Kemudian ini yang paling menyedihkan ya, ternyata yang terlilit pinjol itu rata-rata ibu rumah tangga juga guru. Nah, teman-teman, saya kembali ke Sulawesi Tengah, meninggalkan kehidupan yang sangat luar biasa menyenangkan, keliling ke luar negeri, kemana-mana dibiayai sama perusahaan. Sebenarnya untuk membenahi ini, harapan kami suatu saat, misalnya kalau saya sudah tidak ada di muka bumi, saya kepengen dikenal sebagai the woman of value, yang bisa memberikan kontribusi dari sisi literasi keuangan. Next. Kemudian data ini saya baru masukin tadi pagi teman-teman, karena saya sedih sekali ya, karena kami itu punya kebiasaan kalau penasehat keuangan 1 jam itu pagi harus update berita ekonomi. Nah, data ini saya baru masukin tadi pagi. Di sini teman-teman bisa lihat ya, di Indonesia itu tinggi sekali biaya hidup ya, utamanya biaya pendidikan. Itu inflasinya 10%. Terus apalagi biaya kesehatan yang seperti tadi disampaikan Profesor Sasti, kemudian cicilan rumah, tapi kenyataannya kita itu selalu defisit keuangan. Defisit ini artinya pengeluaran itu jauh lebih besar dibandingkan pendapatan. Nah, ini salah satu caranya itu ada 2 ya teman-teman. Kalau sudah kayak gini, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita harus mencari yang namanya side hustle atau pendapatan sampingan. Nah, di Bright Squad itu banyak sekali materi-materi belajar yang bisa membuat kita upskill ya. Terus yang kedua, ya atau kita berhutang. Tapi hutang ini teman-teman ada rasionya. Rasio hutang itu hanya 35% dikali total pendapatan per bulan. Kalau misalnya pendapatan saya 10 juta, berarti saya hanya bisa menyicil 3.500.000, nggak boleh lebih dari itu. Karena kenapa? Nanti akan timbul yang namanya financial stress. Financial stress ini apa sih teman-teman? Biar lebih enak saya pengen kasih datanya ya. Jadi saya pas balik ke Sulawesi Tengah itu saya banyak sekali melakukan riset. Teman-teman ini bisa lihat ya, ini suatu community yang kami riset ya. Community ini teman-teman coba bisa dilihat ya, ini semuanya angkanya merah. Sedih sekali. Dan sedihnya lagi teman-teman, kalau ada kelas belajar, itu jarang sekali yang mau ikut belajar. Padahal sebenarnya itu sudah menjadi kebutuhan kita gitu. Kalau berdasarkan data, kalau saya tarik lagi, 7 dari 10 orang yang datang konsultasi keuangan itu kena financial stress. Sangat erat kaitannya dengan yang disampaikan oleh Profesor Sasti. Yang pertama teman-teman, kalau terjadi financial stress, kita akan merasakan sedih berlebihan, khawatir berlebihan, stres, bahkan sampai depresi. Saya pengen kasih lihat data. Jadi ini ada data. Ya, lanjut lagi, Cak. Lanjut lagi. Ini ada data ya teman-teman. Ini sangat relevan. Datanya ini ternyata 34% mental health itu karena masalah uang. Jadi harapan saya, teman-teman yang ada di sini setelah selesai, nanti slide-nya ini akan kami bagi. Tolong disampaikan ke teman-teman yang lain bahwa melakukan perencanaan keuangan itu sangat penting. Saya pengen kasih contoh ya teman-teman, karena orang Indonesia itu kan kurang suka baca buku ya. Jadi saya suka kasih lihat aplikasi ya teman-teman. Mungkin kita bisa lihat di sini ya. Ini ada satu aplikasi yang saya pengen kasih lihat ke teman-teman ya. Ini kalau kita menghitung keuangan itu tidak boleh pakai kalkulator biasa. Kenapa? Karena di dalamnya ada inflasi. Nah, ini ada aplikasi keuangan yang bisa kita pakai untuk menghitung sebenarnya berapa sih kebutuhan kita. Nah, ini contoh ya teman-teman, dengan adanya inflasi sekarang ya, saya pengen misalnya teman
teman-teman di sini, mungkin ada satu orang bisa berdiri, kira-kira setiap bulan dia bisa menabung berapa banyak? Boleh satu orang? Silakan. Volunteer, oh iya, silakan Kak. Kalau per bulan kira-kira bisa menabung berapa banyak? Kalau mostly, kalau untuk pribadi ya? Iya, pribadi. 400.000? 4 juta, oke. Ini 4 juta ya. Ini misalnya kita masukin di sini Cak, di payment 4 juta. Oke. Kakak mau pensiun kira-kira berapa puluh tahun lagi Kak? Usia 40 saja. Usia. Kalau rata-rata di Indonesia PNS itu pensiunnya 55. Kalau misalnya seorang pengusaha idealnya itu pensiun 65. Kenapa harus kayak begitu ya? Itu namanya siklus kehidupan ya teman-teman. Nanti kita belajar juga ada 4 life stage yang harus kita lewati ya. Misalnya berapa puluh tahun lagi mau pensiun? Kebetulan saya juga nggak kerja di instansi sih. Oh iya. Jadi berapa tahun dari sekarang? 5 tahun. Mau pensiun kalau oke, teman-teman, kalau teman-teman mau pensiun 5 tahun lagi, harusnya itu ditarik lebih panjang ke belakang ya. Kenapa? Begini, teorinya ya, kalau kita mau investasi saham, itu kan sangat berfluktuasi ya. Jadi tenornya itu harus panjang. Kalau misalnya saya sarankan kakak, jadi begini, kalau misalnya untuk pemula, kira-kira investasi apa sih yang paling bisa kita lakukan? Teman-teman harus isi risk profile dulu. Jadi seorang advisor itu tidak boleh langsung straight to the point untuk menyampaikan produk investmentnya. Jadi harus isi profil resiko. Nah, saya tidak bisa menarik data kakak 5 tahun karena kenapa? Itu terlalu dekat ya, resikonya sangat tinggi. Misalnya teman-teman mahasiswa kan rata-ratanya umurnya 18 ya. Berarti akan taruhlah 20 lah ya. Misalnya pensiun tadi kan 55 ya. Berarti 25 tahun lagi kan. Oke, 25 tahun ini nanti taruhlah 20 tahun lagi ya kita akan pensiun ya. Umur 20, umur 40 seperti yang kakak bilang tadi ya. Berarti dia masih punya 20 kali 12 berarti 240 bulan ya. 240 bulan ya. 20 bulan. Nah, kita nggak pengen tahu future value-nya berapa ya. Uang 4 juta ini 20 tahun lagi dia akan menjadi berapa? Nanti teman-teman bisa lihat di sini. Jadi di sini rate-nya saya ambil 20, nanti Kak Aca klik di future value. Nah, ini teman-teman. Jadi kalau asumsinya dia 4 juta 20 tahun lagi, kalau ini secara rutin dilakukan tanpa jeda itu akan terkumpul 12 miliar. Nah, inilah salah satu contoh bahwa ternyata perencanaan keuangan itu memang sangat dibutuhkan. Nah, saya pengen tambah satu data lagi teman-teman. Tadi saya sempat bilang kalau saya juga kerja sama dengan BirdLife Internasional untuk meneliti tentang literasi keuangan. Nah, ini teman-temannya, ini ada datanya. Nah, datanya seperti ini ya teman-teman. Sama tadi persis dengan yang disampaikan Profesor Sakti, tapi saya ingin angkat dari matematika ya. Jadi teman-teman, ternyata kalau kita mau menuju ke kesejahteraan keluarga, ini ya datanya, teman-teman itu pertama harus ada knowledge-nya, harus belajar berarti ya, knowledge seperti yang tadi disampaikan Profesor Sasti ya. Terus yang kedua, nanti setelah kita belajar, otomatis nanti behavior kita itu akan berubah. Kemudian attitude-nya juga akan berubah. Baru terjadi yang namanya kesejahteraan keuangan atau biasa disebut dengan financial freedom. Nah, teman-teman, ternyata begini ya, ternyata ada satu ilmu pengetahuan ya yang kalau dipelajari secara terus-menerus, terus kita mau praktekkan, itu nanti akan menjadi yang namanya financial freedom atau kesejahteraan keluarga. Oke.